Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta pelatihan dasar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung Angkatan 9 Kelompok 1. Saya sendiri Lukmanul Hakim bersama Dr. Satria Budiawan dan Wisnu Aditama akan membahas tentang analisis isu global korupsi. Pengertian korupsi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi merupakan tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 7 klasifikasi atau jenis korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap. Yang ketiga, gratifikasi. Yang keempat, penggelapan dalam jabatan. Yang kelima, pemerasan. Yang keenam, perbuatan curang. Dan yang ketujuh, konflik kepentingan dalam pengadaan. Analisis isu. Yang pertama, isu scan metode pentahelix. Yang kedua, menapik isu metode USG. Yang ketiga, menganalisis isu sampai ke akar fishbone. Yang keempat, menyusun alternatif pemecahan metode SWOT. Isu scan metode pentahelix. Metode ini mengelompokkan berbagai pihak dalam beberapa elemen, yaitu government, pemerintah, akademik, dunia pendidikan, bisnis, dunia usaha, company, komponen masyarakat atau komunitas, dan yang terakhir media. Metode USG, metode atau teknik penentuan prioritas masalah. Metode USG ada 3. Yang pertama, urgency, tingkat kegawatan. Apabila masalah tidak ditanggulangi akan semakin gawat. Yang kedua, seriousness, tingkat keseriusan. Apabila masalah tidak diselesaikan dapat berakibat serius pada masalah lainnya. Kemudian grow, besar atau luasnya. Metode fishbone diagram atau diagram tulang ikan. Diagram ini lebih menekankan pada hubungan sebab akibat, mencakup manusia, material, mesin, prosedur, kebijakan, dan sebagainya. Baik, saya akan melanjutkan mengenai analisis SWOT. Jadi analisis SWOT adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi, dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Analisis SWOT bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi. Ini isu-isu korupsi yang kita dapatkan dari media online suatu harian nasional. Yang pertama, kita memakai metode pentahelix, yaitu mengelompokkan berdasarkan elemen-elemen tertentu. Yang pertama dari elemen pemerintahan atau government. Di sini kasusnya mantan Bupati Minahasa Utara yang berinisial FAP ditangkap karena terlibat dalam korupsi penyimpangan proyek pemecah ombak. Ini ditangkap sekitar bulan April 2021 kemarin. Yang kedua dari sisi pelaku usaha atau bisnis. Masalahnya di sini dugaan tindak pidana korupsi PT Asabri yang merugikan negara sekitar 22,78 triliun. Yang ketiga dari sisi masyarakat atau community. Di sini terdapat OTT pungli SIM di Polresta Bandar Lampung. 3 polisi dan 1 warga sipil ditangkap. Dari segi pendidikan atau akademik, ini terdapat dugaan korupsi dana biaya operasional pendidikan atau BOP dan biaya operasional sekolah atau BOS oleh Kepala SMK Negeri 53 Jakarta Barat sebanyak 7,8 miliar. Yang kelima dari sisi media. Di sini media seperti tidak tuntas dalam meliput soal pemberitaan korupsi. Selanjutnya dengan menggunakan metode USG, yaitu urgency, seriousness, growth. Ya.
Yang pertama dari mantan Bupati Minahasa Utara yang terlibat korupsi penyimpangan proses pemecah ombak. Ini kita lihat dari urgensinya, ini seberapa mendesak ya masalah ini harus diselesaikan. Dari seriousness itu seberapa efeknya, bahayanya ya. Kalau dari growth itu kita lihat efek kedepannya yang ditimbulkan. Ini kita lihat dari proyeknya pemecah ombak ya. Dari urgensi, seriousness, dan growth saya beri skor maksimal 5. Karena apa? Ini proyeknya mengenai pemecah ombak. Jika ini proyek ini dikorupsi ya, kita khawatirkan saat ada ombak besar itu bisa terjadi tsunami ya. Nah, ini kan sangat urgen, dampaknya juga sangat serius ya ke depannya juga. Ini saya kasih nilai maksimal 15 ya. Yang kedua, dugaan tindak pidana korupsi PT Asabri sebesar 22,78 triliun. Ini urgensinya saya kasih 4 ya. Seriousness-nya dampaknya saya kasih 5 dan growth-nya juga kita kasih nilai 5. Ini kenapa diberi nilai 5? Karena mungkin di bagian seriousness dan growth-nya ini bahayanya jika di kemudian hari PT Asabri itu kan ini ya tentang Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jika dananya ini dikorupsi, nah ketika ada mungkin ancaman dari pihak asing, ya kita tidak memiliki persenjataan yang lengkap. Nah di sini jadi saya beri nilai serius dan growth-nya 5, totalnya 14. Yang ketiga, OTT Pungli SIM di Polresta Bandar Lampung. Di sini mungkin urgensinya 3, seriusnya 2, karena tidak begitu serius. Mungkin pertumbuhannya, growth-nya saya kasih nilai 4. Karena efek di kemudian harinya mungkin akan semakin banyak ya yang melakukan pungli ini apabila tidak ditindaklanjuti. Yang keempat, dugaan korupsi dana biaya operasional pendidikan atau BOP dan biaya operasional sekolah atau BOS oleh Kepala SMK Negeri 53 Jakarta Barat sebanyak 7,8 miliar. Ini urgensinya mungkin mendesak apa enggaknya saya kasih nilai 4 ya. Seriousness-nya dan growth-nya juga 4. Mungkin ini lebih ke depannya sih tentang efek gimana operasional sekolahnya ya. Mungkin apabila dana-dana ini dikorupsi, pendidikan kedepannya juga menjadi tidak maju mungkin ya. Yang kelima, mengenai media. Media tidak tuntas dalam meliput pemberitaan korupsi. Jadi urgensinya saya kasih nilai 3, seriousness-nya 3, dan growth-nya 4. Jadi growth-nya saya kasih nilai tinggi karena untuk kedepannya sebaiknya kasus-kasus korupsi ini diliput secara tuntas gitu agar kedepannya pelaku-pelaku korupsi ini menjadi jera gitu. Jadi namanya itu masuk media. Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh teman saya. Baik, dalam fishbone korupsi terdapat beberapa aspek yang meliputi tindak pidana korupsi, yaitu individu, organisasi, aturan atau kebijakan, dan material. Individu, rasa tidak puas, keimanan yang kurang, dan pengetahuan tentang korupsi kurang. Aturan dan kebijakan, kurang tegas dalam menindak suatu kasus korupsi, dan lemahnya pengawasan dalam pembuatan kebijakan dan aturan terkait dengan tindak pidana korupsi. Organisasi, kurangnya transparansi dan lemahnya pengawasan internal akan suatu kegiatan atau anggaran dalam suatu organisasi. Material, tingkat konsumtif yang tinggi dan gaya hidup dapat memicu tindak pidana korupsi. Selanjutnya,
alternatif pemecahan isu metode SWOT. Strength atau kekuatan membuat peraturan perundang-undangan yang lebih tegas dan lebih baku. Memperkuat lembaga-lembaga anti korupsi dan membina SDM untuk dapat meningkatkan integritas yang dapat mencegah korupsi. Weakness atau kelemahan. Masyarakat yang kurang aktif dalam pengawasan terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu dibina dan diberikan sosialisasi kembali. Opportunity, kesempatan, meningkatkan peran media dalam memberitakan isu-isu terkait korupsi. Meliputi segala berita tentang tindak pidana korupsi, mulai dari kasus, pelaku, hingga langkah akhir dari jalannya proses penanganan tindak pidana korupsi. Threat atau ancaman, menutup segala akses bagi pelaku korupsi, karena biasanya koruptor memiliki banyak jaringan dan relasi dan bergerak secara rapih dan tertutup. Kesimpulannya, korupsi dapat terjadi tanpa melihat siapapun itu. Sebagai ASN, hendaknya kita lebih waspada dan mari memperkuat pengetahuan dan keimanan kita agar tidak terjebak dengan pola hidup yang membawa kita kepada tindakan korupsi.